soleh, sabar dalam menjalankan seruan Tuhannya, kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, sabar dalam meninggalkan maksiat. Maksiat itu sesuatu yang kita senang melakukannya. Sabar, tahan dirinya untuk tidak melakukan hal yang dibenci Allah, dan sabar dalam menjalani berbagai macam tujuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kembali lagi, Allah menjelaskan dalam surah Al-Quran ayat 18 sampai 21. Kalau kita mau masuk surga bareng-bareng, bisa saya fokuskan lagi dengan Al-Quran. Yang pertama adalah mereka orang-orang yang senantiasa memenuhi seruan Tuhan yang sami'a wa ata'na. Ibu tahu kenapa Nabi Ibrahim alaihissalam dijuluki Khalilullah, kekasihnya Allah, karena dipuji beberapa kali senantiasa memenuhi seruan Tuhannya. Nabi Ibrahim alaihissalam, kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, beliau adalah orang yang di usia senjanya baru diberikan anak, yaitu Ismail alaihissalam. Beda loh, anak yang semua kita sayang tapi anak yang susah didapatkan. Pernah nggak mengalami temannya kasus yang terkadang anak mahal, biasanya dijaga luar biasa. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak mendapatkan anak di usia yang sudah tua, baru mendapatkan anak, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Ketika anak itu lahir, ternyata Allah meminta, Allah menguji kesabaran Ibrahim alaihissalam dengan berpisahnya Ibrahim alaihissalam dengan Ismail alaihissalam. Teman-teman sudah tahu kisah ini, di mana Nabi Ibrahim alaihissalam di Palestina dan Allah minta agar Ismail alaihissalam dan Siti Hajar diletakkan di sebuah tempat tak berpenghuni, tak ada air, tak ada keluar, tak ada manusia yang mereka makan. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam memenuhi seruan Tuhannya, memenuhi panggilan Tuhannya, memenuhi perintah Tuhannya. Tinggalkan anak itu di kota Mekah. Ketika sudah bisa ketemu lagi, apa yang terjadi? Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi melihat anaknya. Allah minta Nabi Ibrahim alaihissalam untuk melakukan itu dalam surah As-Saffat ayat 102, di mana lagi-lagi Nabi Ibrahim alaihissalam memenuhi panggilan Tuhannya, memenuhi perintah Tuhannya. Apakah Nabi Ibrahim alaihissalam sedih? Sedih, bukan sedih, meninggalkan anak di sebuah tempat tak berpenghuni sampai Siti Hajar mengatakan suamiku, kau sungguh-sungguh meninggalkan kami tempat ini. Betul-betul kau meninggalkan kami suamiku, apakah mereka dari Allah? Apakah mereka yang sedih? Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah menjaga mereka. Apakah mereka hendak memilih Ismail alaihissalam dan Nabi Ibrahim sedih? Menangis Nabi Ibrahim alaihissalam. Siapa orang tua yang sanggup untuk menikahi anaknya sendiri? Tidak ada rasa itu kecuali Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau juga seorang nabi dan beliau juga bersedia menangis menetes air matanya. Sampai-sampai Ismail mengatakan ayah, pisaunya itu ditajamkan ayah. Dan kemudian kalian tajam ayah supaya kau tidak melihatku. Karena kalau kau melihatku, khawatir kau tidak akan tega untuk melakukan ini kepadaku. Maka ketika beliau sendiri teman-teman tahu ada Allah dan dengan pilihan yang lain. Nabi Ibrahim alaihissalam memenuhi panggilan Tuhannya. Udah teman-teman semua, dalam kehidupan kita, kalau kita mau masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak mudah, perlu yang namanya kesabaran. Malaikat bilang salam sejahtera. Terima kasih, silakan masuk ke dalam surga karena kalian semua telah sabar dalam menjalani seruan Tuhanmu ketika engkau berada di dunia. Jadi, kalau kita mau masuk surga bersama orang-orang yang kita cintai, minta kekuatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar bisa memenuhi apapun yang Allah perintahkan kepada kita. Kemudian teman-teman sekalian, teman-teman lihat dalam surah Ar-Ra'd ayat ke-20. Alladzina yufuna bi'ahdillahi wa la yanquduna al-mitsaq. Dan orang-orang yang memenuhi janji Allah dan tidak merusak perjanjian. Di dalam alam roh, sebelum kita masuk ke alam rahim dan sebelum kita masuk ke alam dunia ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah meminta perjanjian kita dengan roh-roh kita. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, alastu birabbikum, benarkah aku ini Tuhanmu? Qalu bala syahidina. Kita mengatakan, ya Allah, kami bersaksi, ya Allah, Engkau Tuhan kami, ya Allah. Kami bersaksi. Kita mengatakan, ya Allah, kami bersaksi, Engkau Tuhan kami. Artinya apa? Kami bersaksi, ya Allah, Engkaulah satu-satunya yang kami sembah, ya Allah. Kami bersaksi, ya Allah, Engkaulah satu-satunya tempat kami memohon pertolongan, ya Allah. Itu artinya kita mengakui Allah itu Tuhan kita. Hanya saja ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan kita berada di muka bumi ini, yang sejatinya kita lahir dalam keadaan fitrah, tunduk, patuh, taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kadang-kadang dalam kehidupan kita berbelok ke sana kemari.
Makanya kita selalu katakan ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus ya Allah. Kalau engkau ingin masuk syurga Allah SWT, engkau menjadi orang yang memenuhi janji Allah dan tidak merusak perjanjian. Salah satunya adalah janjimu ketika berada di alam ruh, teman-teman sekalian, untuk senantiasa menjadi orang yang tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam surah Ar-Ra'd ayat ke-21, dan orang-orang yang menghubungkan apa-apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan, dan mereka takut kepada Tuhannya dan takut kepada hisab yang buruk, merekalah orang-orang yang sabar karena mencari keridhaan Tuhannya. Mereka mendirikan salat, mereka menafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi ataupun terang-terangan, serta menolak kejahatan dan kebaikan. Itulah orang-orang yang mendapatkan kesudahan itu. Kita bahas lagi satu persatu. Tadi pertama, kalau kita ingin memasuki surga bersama orang-orang yang kita cintai adalah dengan memenuhi surat Tuhan kita. Panitia mengatakan akan ada kotak infak yang akan dikelilingi, maka saya persilakan para panitia untuk mengelilingi kotak infak dan kita berikan infak terbaik kita yang digunakan untuk dakwah Quran. Silakan panitia yang ingin menyerahkan mengelilingi kotak infaknya. Pertama, orang-orang yang memenuhi seruan Tuhannya. Kedua, memasuk surga bersama dengan orang-orang yang kau cintai pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, tadi dikatakan menghubungkan apa-apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan, ya. Artinya teman-teman semua, engkau berjalan dalam muka bumi ini secara istiqamah yang berkesinambungan, itu maknanya. Menghubungkan apa-apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan, maka artinya adalah taat secara sempurna. Minta kepada Allah taat secara sempurna, istiqamah yang berkesinambungan dan tidak menyimpang dan tidak berpaling. Keempat, ada kalimat tadi, engkau takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya diawasi pada Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita, teman-teman sekalian, membuat kita akan berpikir terlebih dahulu apa yang hendak kita katakan, berpikir terlebih dahulu apa yang hendak lakukan, yang kita hendak lakukan. Takut kepada Allah dalam artian berhati-hati dalam bertindak tanduk. Sebelum kau melakukan sesuatu, kau berpikir dulu, apakah yang saya lakukan ini membuat Allah ridha? Apakah yang saya lakukan ini membuat Allah sayang kepada saya? Apakah yang saya lakukan ini adalah bagian dari ibadah kepada Allah SWT?